A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amma ba'du. Jamaah Ahad pagi rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Dan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami dari Pondok MPI Alam Wonosobo untuk memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini, dan oleh pimpinan saya yang diberi amanah untuk mewakili Pondok MPI untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan bercerita sebuah kasus nyata. Nanti dari kasus ini kita lihat dengan merujuk pada Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Quran surat Yasin ayat 12. Ini kasus terjadi di awal Ramadan kemarin. Surat At-Tahrim ayat 6, insya Allah kita semua sudah hafal. Yang salah satu potongan ayatnya adalah Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah, yang dicatat oleh Allah itu naktubu, dan kami catat ma qaddamu, apa yang sudah kamu lakukan. Jadi ada dua yang dicatat. Yang pertama ma qaddamu, apa yang sudah kamu lakukan. Yang kedua adalah wa asarahum, dan asarnya. Asarnya itu juga dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, merujuk pada dua ayat ini, mari kita lihat kasus yang terjadi ini. Bapak Ibu rahimakumullah, awal Ramadan kemarin ada seorang pemuda sebut saja Fulan. Dia datang ke rumah, dia menceritakan masalahnya. Dia sangat membenci bapak dan ibunya. Sangat membenci bapak dan ibunya. Dan dia sadar. Dan dia mengakui bahwa dia anak yang durhaka. Bahkan dia bilang, saya sangat durhaka. Waktu saya minta dia menceritakan apa contoh kedurhakaan kamu pada orang tua, dia bilang, saya tidak pernah menghormati bapak dan ibu saya, sampai dia memberi satu contoh sederhana. Jadi kalau bapaknya minta diambilkan minum, itu dia jawabnya, Pak, ibu kilo nganggur, mbok njaluk tolong ibu. Dia jawabnya begitu. Kalau ibunya minta tolong, dia jawabnya juga begitu. Bu, bapak kilo nganggur, ngopo ndek bojo. Dia jawab begitu. Dan yang namanya membentak orang tua, itu hampir setiap hari dia. Dia tinggal satu rumah dengan bapak ibunya, dia sudah punya istri, sudah punya anak juga. Nah, perilaku dia kepada orang tuanya ini dilihat oleh anaknya kan. Anaknya niru enggak? Iya, anaknya meniru. Terus saya tanya, anak kamu pernah bentak kamu enggak? Sering enggak? Dari mana dia belajar membentak orang tua?
Ya dari saya. Kamu sadar itu? Iya. Bapak Ibu rahimahullah, karena si fulan ini kemudian curhat banyak hal, kemudian sudah saya akan berdoa saja, kamu aminkan doa saya. Ya. Udah tarik nafas, ingat wajah bapak dan ibu kamu, saya berdoa, kamu aminkan. Kemudian saya ajak dia berdoa. Nah, salah satu potongan doanya itu, saya berdoanya begini, ya Allah, hari ini datang kepada saya fulan mengadukan orang tuanya, maka ya Allah, masukkanlah orang tua fulan ini ke dalam neraka, siksalah dia dengan siksa yang berat, karena dia sudah mendolimi anaknya, dan karena kesalahannya anaknya menjadi anak yang durhaka. Dari dia menunduk begini, tiba-tiba dia, Ustaz, kok doanya begitu? Lah, saya harus doa gimana? Kamu kan benci dengan orang tua kamu. Kamu kan marah sama orang tua kamu. Dan karena itu kemudian kamu jadi durhaka. Ya tapi saya tidak mau kalau orang tua saya masuk neraka. Sebenci-bencinya saya tidak mau orang tua saya masuk neraka. Lah tapi gimana dia bisa masuk surga? Sementara kamu jadi anak yang durhaka. Dengan kedurhakaan kamu itu, orang tua kamu masuk neraka. Lah terus gimana? Ya terserah kamu. Kamu pengennya gimana? Mau orang tahu masuk surga atau orang tua kamu masuk neraka? Ya sebenci-bencinya saya, Tat. Saya pengen orang tua saya itu masuk surga. Oke. Sudah clear, jelas. Kamu pengen orang tua kamu masuk surga? Iya. Oke. Terus apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak tahu, Tat. Yang harus kamu lakukan pertama, maafkan semua kesalahan orang tua kamu. Ya. Ternyata Bapak Ibu rahimahullah, fulan ini dia sangat benci kepada orang tuanya sampai menjadi anak durhaka. Itu karena kesalahan siapa, Bu? Kesalahan orang tuanya. Jadi ternyata orang tua fulan ini berlaku tidak adil kepada anaknya. Dan fulan inilah anak yang paling disisihkan. Yang paling disisihkan. Nah, karena perilaku itu kemudian muncul kebencian di dalam dirinya. Dan karena kebencian itulah maka dia kemudian selalu berontak kepada orang tuanya. Ya. Jadi karena orang tua yang tidak adil menghasilkan anak yang durhaka. Anak yang durhaka ini, kedurhakaan dia dilihat juga oleh anaknya. Anaknya meniru enggak? Maka Bapak Ibu rahimahullah, lihat surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yang dicatat oleh Allah itu ma qaddamu pertama. Jadi kalau kita berbuat tidak adil kepada anak kita, ketidakadilan itu dicatat enggak? Dosa enggak? Pertama itu. Yang kedua, wa asarahum. Asar itu bisa berarti jejak, dalam arti jejak fisik, bisa juga berarti dampak atau pengaruh. Maka Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi an yanqusa ujurahum. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha bighairi an yanqusa asamihim. Ini yang disebut dengan dosa jariyah. Bapak Ibu,
Kalau orang tua berbuat tidak adil kepada anak, ini dosa. Anaknya kemudian jadi anak durhaka, dia dosa. Orang tua dapat dosa jariahnya enggak? Nanti kalau cucunya meniru hal yang sama, jadi dosa jariah enggak? Terus kalau ditiru lagi oleh anak keturunan berikutnya, berapa dosa jariah yang harus kita tanggung? Oke, ini contoh yang ekstrim. Saya lanjutkan yang kasus tadi. Bagaimana kemudian ini bisa selesai? Saya minta fulan untuk memaafkan semua kesalahan orang tuanya. Sudahlah, kamu ikhlaskan. Toh orang tua kamu itu bukan malaikat. Dia manusia biasa. Dia bisa hilaf, bisa salah. Sudah, ikhlaskan saja semua kesalahan orang tua kamu. Tapi selesai enggak dengan begini, Bu? Belum selesai kan? Karena ada asar, ada bekas pengaruh yang harus dihilangkan. Yang kadang-kadang kita salah paham itu begini. Jadi ketika orang tua berbuat salah pada anak, ya, kemudian di Idul Fitri ada maaf-maafan, selesai enggak ini? Belum selesainya di mana? Kan sudah ada maaf. Jadi kalau kita bersalah kemudian kita maafkan, selesai. Yang belum selesainya yang gimana? Di mana, Bu? Yang belum selesai itu di asarohumnya itu. Ya. Ini yang disebut dengan trauma batin. Traumanya ini yang harus disembuhkan untuk menghilangkan dampak buruk dari perilaku tidak adilnya orang tua ini. Kalau dengan minta maaf itu kesalahannya selesai. Bab salahnya sudah selesai. Tapi bab keduanya, dampaknya ini sudah selesai apa belum? Nah kalau belum, ini harus diselesaikan. Karena bisa jadi dia sudah memaafkan, tapi dampak buruknya belum hilang. Kalau dampak buruknya belum hilang, dia akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah ini yang harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kemudian karena waktu itu di awal Ramadan, saya beri target kepada fulan ini, Mas, oke, kamu maafkan kesalahan orang tua kamu. Ya, tapi ini belum selesai. Waktu itu saya kasih target 1 minggu. Seminggu ini kamu harus sudah minta maaf ke orang tua kamu, ke ayah kamu dan ke ibu kamu. Sebutkan semua marahmu di hadapan ayahmu. Sebutkan, sampaikan kebencianmu kepada ayahmu. Sampaikan aja, tidak apa-apa. Waktu itu saya minta untuk menyampaikan itu, kemudian tapi sebelumnya saya minta matur dulu ke bapaknya, Bapak, saya akan menyampaikan banyak hal. Tolong jangan dipotong sebelum saya selesai. Dan tolong Bapak jangan marah dulu. Maka harus cari momen yang betul-betul kondusif untuk itu. Waktu itu dia ketemu momennya setelah sahur. Saya suruh dia nulis. Marah kamu ke orang tuamu apa? Kamu tulis aja. Apa yang membuat kamu benci? Apa yang membuat kamu marah? Apa yang membuat kamu kecewa kepada orang tuamu? Tulis aja. Ya. Itu kemudian tulis juga semua salahmu kepada orang tuamu. Dia tulis itu. Nah, kemudian dia minta waktu. Ya. Pagi pada sahur, setelah subuh ada momen, mereka hanya berdua. Dia bacakan betul itu. Jadi dia minta maaf dulu, Pak. Mohon maaf, saya akan bacakan ini. Bapak jangan marah. Tapi inilah isi hati saya. Dia bacakan, Pak, saya marah dan benci pada Bapak. Karena ini, A, B, C. Belum selesai, dia bacakan itu. Bapaknya sudah tidak kuat. Wis leren, ojo mbok teruske. Bapak wis ngerti. Bapak salah.
Wis, bapak minta maaf. Oke, di bab itu selesai, kemudian dilanjutkan, dia bacakan juga semua salah dia ke bapaknya. Dia baca. Belum selesai dia baca, bapaknya sudah tidak kuat juga. Wis, rasa mbak terus ke. Bapak wis ikhlas. Sudah bapak maafkan. Wis kabeh salahmu. Bapak wis ikhlas. Dan saat itu kemudian bapaknya menyentuh kepala fulan ini, diusap-usap. 20 tahun bapak dan anak ini tidak pernah bersentuhan secara fisik. Bahkan jabat tangan pun tidak. Fulan ini hafal, sudah 20 tahun saya tidak pernah disentuh oleh bapak saya. Pagi itu diusap-usap kepalanya, dibelai-belai. Bapaknya nangis, si Fulan juga nangis. Akhirnya mereka berpelukan, kemudian saling memaafkan, sudah saling ikhlas. Selesai. Hubungan antara keduanya langsung berubah total. Anaknya kemudian takzim sekali ke bapaknya. Jadi hari ini dia bilang, sekarang apapun yang diperintah bapak saya siap tak. Karena itu saya pantau terus lewat WA. Dan alhamdulillah setelah ini kemudian mereka hubungannya menjadi baik. Anaknya Fulan ini juga berubah, dan yang luar biasa usahanya juga semakin lancar. Nah, jadi kalau ke bapaknya dia bisa mempersiapkan diri dalam waktu seminggu, ternyata ke ibunya tidak. Dia butuh waktu 2 minggu untuk bisa mengungkapkan itu kepada ibunya. Jadi setiap kali dia mencoba, sudah dia siapkan, mencoba ada momen ketemu ibunya, belum sampai ngomong dia udah nangis duluan. Sampai 3 kali dia gagal. Jadi saya pantau, gimana mas? Udah belum sama ibu? Belum, tadi sudah. Saya sudah mau sungkem, tapi belum sungkem, saya sudah nangis duluan. Saya tidak bisa ngomong. Ya udah oke, tunda dulu. Dia butuh waktu 2 minggu untuk melakukan itu ke ibunya. Alhamdulillah, sekarang mereka menjadi baik. Hubungan orang tua dengan anaknya sudah luar biasa. Kuncinya ada di penyembuhan luka batin. Diungkapkan, udah ungkapkan saja. Kita ini orang tua kadang-kadang salah. Kalau anak menyampaikan kekesalannya, kekecewaannya, kita marah. Akhirnya anak tidak berani ngomong. Akhirnya itu mengendap di dalam hati. Padahal dengan mengungkapkan itu akan mengurangi asarohumnya tadi. Akan mengurangi dampak buruknya. Karena dia sudah lega, sudah disampaikan itu kan sudah lega itu. Jadi itu mengurangi dampak buruknya itu. Tapi Allah, ini contoh yang agak ekstrim. Nah, sekarang contoh sederhananya begini. Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan di majelis taklim. Bapak Ibu Allah, siapa yang belum pernah berbohong kepada anak? Ngaco nggak? Tidak ada yang ngacung. Saya aja tidak berani ngacung kok. Berarti kita semua pernah berbohong pada anak? Pernah Bu? Dosa enggak? Yakin itu dosa? Tapi pernahkah ketika kita berbohong pada anak kita itu kita merasa berdosa? Pernah? Pertanyaan kedua. Siapa di antara kita yang belum pernah dibohongi oleh anak? Ngaco nggak? Ada? Terus kebohongan anak kita itu yang ngajarin siapa? Jadi kalau kebohongan anak kita itu karena meniru orang tua, maka setiap kali dia berbohong kita dapat dosa. Dapat dosa jariah enggak? Terus gimana Bu?
Sementara kita dengan entengnya berbohong kepada anak. Kita tidak berpikir bahwa itu akan ditiru oleh anak kita dan akan jadi dosa jariah. Belum lagi nanti kalau anak kita juga berbohong kepada anaknya. Nah, ini harus diputus rantai begini, Pak. Ini harus diputus rantai begini. Kalau tidak diputus, itu akan jadi dosa jariah. Maka lihat surat At-Tahrim ayat 6. Perintah Allah apa sih? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Kalau posisi kita anak, kita punya orang tua, kita juga punya anak. Ya. Kalau kita meniru keburukan orang tua kita, itu jadi dosa jariah enggak? Bisa enggak itu menyebabkan orang tua kita masuk neraka? Kalau keburukan itu kemudian kita wariskan lagi kepada anak kita, nambah dosa jariah buat orang tua kita enggak? Padahal perintah Allah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi salah satu ikhtiar kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka adalah putus rantai dosa jariah ini. Ini harus diputus. Dan konsep inilah yang kita kembangkan di Pondok MBI. Bagaimana kita memutus dosa jariah ini. Ya. Bapak Ibu pernah minta maaf ke anak? Kalau minta maaf gimana, Bu? Disebutkan enggak salahnya? Kita ini kalau minta maaf itu cuma minta maaf dong, njaluk ngapura ya sudah. Sing di ngapura iki apa? Enggak kita sebutkan kan? Karena kita gengsi menyebutnya. Karena kita minta maafnya enggak tulus. Kalau kita minta maaf itu sebutkan salah kita apa, supaya dampak buruknya itu hilang. Kalau tidak disebutkan, sing dijaluki ngapura iki wong njaluk ngapura apa to? Lha bapak iki njaluk ngapura lho apa sing tak ngapura? Sebutkan dengan jelas. Sama kita beristighfar pada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun tadi saya berbuat dosa. Dosanya apa? Sebutkan. Kepada Allah yang Maha Tahu saja kita begitu. Apalagi kepada anak kita. Jadi sebutkan dengan jelas apa salah kita. Dengan menyebut dengan jelas itu, anak jadi tahu, oh bapak merasa salah untuk perbuatan ini. Berarti ini salah. Dan saya tidak akan menirunya. Jadi sebutkan salahnya. Maka maaf-maafan di Idul Fitri itu tidak akan berdampak secara psikis. Tidak akan berdampak. Karena di Idul Fitri minta maafnya apa? Ya cuma minta maaf saja. Bahkan itu kesannya formalitas. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ingin menghilangkan dampak buruk kesalahan kita pada anak-anak kita, cari momen berdua saja. Bahkan kalau perlu, suruh anak menyebutkan kesalahan kita, versi anak. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di kajian Ahad pagi cabang Paraan, di cabang Kedu, kemudian di Ranting Kalisat, itu jamaah saya beri tugas, saya kasih PR. Bapak Ibu PR-nya minta maaf ke anak, tuliskan semua kesalahan Bapak Ibu kepada anak. Bacakan itu di depan anak, minta maaf. Pertemuan yang akan datang kita bahas itu, kita diskusi bagaimana pengalaman kita ketika kita minta maaf ke anak, kemudian apa yang terjadi setelah itu. Jadi mereka saya kasih tugas begitu, karena saya ada jadwal rutin, jadi bisa dipantau gitu. Tujuannya apa? Untuk memutus dosa jariah. Kemudian anak itu harus berikrar di depan orang tuanya. Ya. Ikrarnya begini, Bapak Ibu
sudah saya maafkan semua kesalahan Bapak Ibu. Saya sudah ikhlas. Adapun setelah ini, kalau saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang Bapak Ibu lakukan, maka itu adalah urusan saya. Tidak ada hubungannya dengan Bapak dan Ibu karena saya sudah maafkan. Putus kan? Sama kayak suami istri yang dulunya haram menjadi halal, itu karena apa? Karena ikrar kan? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Dengan ikrar itu yang halal, yang haram jadi halal. Maka kita butuh ikrar begini. Ini jadi makdzirah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti dihisab, kita punya makdzirah ini. Ya Allah, dulu anak saya sudah berikrar bahwa semua kesalahan yang dia lakukan, meskipun kesalahan itu sama dengan kesalahan saya, itu sudah putus, tidak ada hubungannya dengan saya karena kami sudah saling memaafkan. Putus kan itu, rantai dosa jariahnya putus. Tapi rantai pahala jariahnya jangan diputus. Nanti semua kebahagiaan yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu. Nah, putus nanti pahala jariah kita. Yang diputus dosa jariah saja. Pahala jariahnya jangan. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Ayo lakukan itu mumpung anak kita masih hidup. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering salah dilakukan oleh orang tua adalah kita ini sering begini, mungkin Bapak Ibu pernah, bocah kok orang ngerti karo karepe wong, pernah enggak begitu Bu? Bapak pernah begitu Pak? Ada yang salah enggak dengan ini? Ada yang salah enggak Bu? Salahnya di mana? Ya. Orang tua itu ngomong bocah kok orang ngerti karepe wong tua. Iki bocah wis tau dadi wong tua urung? Tapi orang tua sudah pernah jadi bocah belum? Harusnya itu orang tua yang bisa memahami anak karena dia pernah jadi anak. Lho nek anak ora mudeng karo karepe wong tua, lho dhek iki urung tau dadi wong tua. Ya wajar lah. Begitu enggak, Pak? Tapi kita kan kebalik. Kita marah ke anak itu bocah kok orang ngerti karo karepe wong tua. Lho dhek iki urung tau dadi wong tua, ngopo diseneni ngono kuwi? Coba anaknya jawab. Aku urung tau dadi wong tua lho, Pak. Bapak lho wis tau dadi anak. Ora ngerti karo karepe anak. Kita mau jawab apa? Paling emosi terus begitulah kita. Padahal di dalam Al-Quran Rasulullah SAW itu sudah kasih petunjuk yang sangat jelas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi. Yang membentuk anak itu siapa? Abawahu, orang tua. Maka para ulama dahulu itu, kalau anaknya berbuat salah, kalau anaknya nakal, bukan anaknya yang dimarahi. Tapi dia wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar pada Allah, ya Allah, apa salah saya, sampai anak saya begini. Nek kita ndak tuh. Kita tuh kalau anak kita nakal, oh bapaknya sing seneni sapa? Ibu iki lho, ora iso ngajari anak. Nanti ibunya nyalahkan lagi. Paling mudah itu menyalahkan lingkungan. Oh, iki pancen lingkungannya sing salah kok. Jadi kita seringnya begitu. Padahal petunjuk Rasulullah fa'abawahu. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu berfirman begini. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atum asyayatin fastalatum antinihim. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku hunafa'a,
karakternya itu adalah hanif. Ya, hanif itu lurus, al-muyul ilal haq, al-hub ilal khair. Semua manusia itu karakternya begitu. Cenderung pada kebaikan, suka pada kebaikan. Ya. Faja'athum asyayatin, maka datanglah setan-setan, fajtalatum an dinihim, maka dia bergeser dari karakter ini. Ya. Yang menarik dari hadis qudsi ini adalah firman Allah, faja'athum asyayatin, yang datang itu setan. Bapak Ibu pernah lihat setan? Belum pernah? Belum pernah, Bu? Yakin? Ingat surat An-Nas, Bu? Ingat surat An-Nas enggak? Pernah lihat setan enggak? Setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan manusia. Maka kalau Allah berfirman, semua hambanya itu Allah ciptakan karakternya hanif, kemudian dia bergeser dari karakter itu karena datang setan. Sekarang gini, Allah itu tidak pernah menciptakan manusia untuk berbohong. Kalau anak kita berbohong itu karena siapa? Yang ngajari dia bohong siapa? Setan yang berwujud. Siapa itu? Jadi nek pengen lihat setan gampang. Setelah kita berbohong kepada anak, masuk kamar lihat di cermin, kuwi lho setan. Iya enggak, Bu? Pernah lihat setan? Bisa jadi setannya itu adalah kita, orang tuanya. Gimana kalau yang jadi setan adalah kita? Karena Allah menyebutnya bukan faja'athum al-jin, bukan asyayatin. Faja'athum asyayatin, datang setan-setan. Dan itu jamak, bukan mufrad. Datang banyak setan. Maka bisa jadi yang jadi setan itu bapaknya, ibunya, simbahnya, adiknya, pamannya, dan lain sebagainya. Semua orang yang ada di sekitarnya berpotensi untuk memberi contoh keburukan. Itulah setan. Bisa jadi justru kita yang menjadi setan bagi anak-anak kita. Cara ngukurnya gimana? Gampang. Lihat dampak buruk kita kepada anak kita. Maka Bapak Ibu penting bagi kita untuk melihat introspeksi diri. Keburukan apa sih yang kita wariskan kepada anak kita? Kita harus jujur nih. Ketidakbaikan apa yang dicontoh oleh anak kita? Itu kita harus jujur. Kemudian kita cari solusinya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini berkaitan dengan pola asuh yang kemudian disebut dengan parenting. Hidup kita ini dalam 3 kondisi. Pertama menjadi anak, kedua menjadi orang tua, ketiga menjadi anak sekaligus orang tua. Kita tidak pernah lepas dari 3 kondisi ini, dari 3 posisi ini. Ketika kita masih punya orang tua, kita menjadi anak. Ketika kita punya anak, kita menjadi orang tua. Ketika kita punya anak, juga punya orang tua, maka kita bertanggung jawab pada anak kita, juga pada orang tua kita. Hubungan orang tua dengan anak, pola asuh, itu disebut dengan parenting. Maka di kesempatan ini kami dari MPI mengusulkan, kalau nanti Muhammadiyah Wonosobo mendirikan Stikes, harus ada mata kuliah parenting. Interaksi kita dengan anak kita, dengan orang tua kita itu setiap hari. Tapi ilmunya tidak dipelajari. Kita belajar matematika berapa tahun? Yang kita pakai apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu tok kan?
Kita bangun rumah pengukur sudut, bidang diagonal, sinus kosinus, tangen kotangen, dipakai enggak? Itu kita pelajari padahal enggak kepakai. Parenting yang kita pakai setiap hari tidak pernah dipelajari, bahkan itu berdampak sampai pada akhirat nanti. Tapi itu tidak kita pelajari. Maka kalau Muhammadiyah Wonosobo bisa mempelopori itu, harus ada materi kuliah, mata kuliah parenting kepada mahasiswa-mahasiswa stikes. Kita harus curiga, kenapa ilmu begini tidak diajarkan? Kita patut curiga, siapa dalang di balik ini? Sehingga pola asuh kita kepada anak-anak kita itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kurikulumnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal sederhana, saya tanya pada ibu-ibu. Ketika ibu-ibu menyuruh anak belajar, apa alasannya, Bu? Bapak-bapak menyuruh anak rajin belajar, alasannya apa? Sinau ben pinter. Benar enggak itu, Bu? Harusnya apa? Kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, sinau ben pinter. Dapat pahala enggak? Kita tidak pernah menyuruh anak kita belajar itu, kemudian kita beri pemahaman pada anak kita konsep ikro. Enggak kan? Padahal Bapak Ibu, kalau kita menyuruh anak kita, nak belajarlah supaya kamu pinter. Nanti anak kita jawab begini, saya punya teman enggak pernah belajar tapi ranking 1. Ada enggak? Saya punya teman rajin belajar tapi ranking 19. Kita mau jawab apa, Bang? Jawaban kita apa? Loh, Bu, koncoku lho ora tau sinau, pinter kok. Berarti adik ora sinau lah, mong koncoku ora sinau pinter kok. Apa jawaban kita ke anak kita? Selesai. Tapi kalau kita tanamkan pada anak kita, nak belajarlah. Karena belajar itu hukumnya wajib. Belajar kamu itu berpahala. Pinternya itu adalah bonus. Jadi kalau ada dua anak, yang satu rajin belajar, yang satu tidak rajin belajar, pahalanya banyak yang mana? Banyak yang rajin belajar. Meskipun yang rajin belajar ini rankingnya 20, yang tidak belajar rankingnya 1. Tapi di akhirat pahalanya banyak yang mana? Tapi kita tidak menanamkan begitu. Jadi orientasi belajar anak kita itu apa? Pinter. Kalau dia sudah merasa pinter, sudah berhenti dia belajar. Orientasinya bukan ibadah. Karena memang kita tidak menanamkannya begitu. Maka yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya itu yang pertama adalah tusyrik billah. Kamu jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah itu artinya semua yang kita lakukan orientasinya pada Allah, bukan pada yang lain. Belajar itu orientasinya pada Allah, bukan kepada pinter. Tapi yang kita tanamkan bukan itu. Maka anak-anak kita kemudian mengalami disorientasi di dalam belajar. Ketika dia ranking 1 jadinya apa? Sombong. Karena tidak ingat bahwa belajar itu adalah bagian dari ibadah. Kelihatannya sederhana kan? Tapi tidak sederhana. Sama kita suruh anak-anak kita rajin bekerja supaya kaya, padahal bos ro karyawan iki sregep sapa lek mbot gawe? Sregep karyawane to. Sing sugih sapa? Bosnya kan. Kita suruh anak-anak kita rapi itu supaya apa? Mbok dandan to ben ganteng. Kan begitu. Padahal orientasinya ke gantengnya, padahal rapi itu adalah perintah Rasulullah. Kenapa kita tidak jelaskan pada anak? Rasulullah itu tidak suka orang yang tidak rapi. Cobalah kamu, penampilan kamu dirubah rapi, mengikuti sunnah. Nah, hal-hal sederhana begini yang kita sering sekali lupa. Maka Bapak Ibu Allah, harusnya kita belajar tentang parenting Al-Quran, karena
Prinsip-prinsip dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada itu. Tinggal bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengembangkan. Bapak Ibu rahimahullah, di MPI semester pertama, targetnya adalah semua luka batin santri sudah terkeluarkan. Karena kita ingin memutus dosa jariah tadi. Kemudian santri-santri yang lukanya berat, kita kasih treatment. Orang tuanya kita ajak diskusi, kemudian kita cari solusi bersama bagaimana menyelesaikan ini. Supaya pertama dosa jariahnya terputus, kemudian kedua mereka bisa menjadi dirinya sendiri, tidak dihantui oleh luka batin masa lalunya. Nah, bagi orang tua yang tidak, wali santri yang tidak kooperatif, karena ada juga wali santri yang tidak kooperatif, kita sampaikan kepada anak, kita minta dia berjanji. Ya. Berjanjilah kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kamu. Nah, mereka akan berjanji itu, kita ingatkan lagi janjinya. Harapannya agar mereka tidak menjadi beban dosa jariah bagi orang tuanya. Jadi inilah salah satu konsep yang ingin kita kembangkan di pondok MPI. Nah, semoga di tempat-tempat lain bisa mengadopsi konsep ini supaya kita jadi paham pentingnya kita belajar parenting Al-Quran. Supaya pendidikan kita, pola asuh kita kepada anak-anak kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam 6.45 itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada tanya jawab. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya tinggal pulang, Pak. Yang satu jamaah rawuh pada kesempatan hari ini maupun jamaah yang hadir lewat Zoom untuk berinteraksi menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Robaris. Mohon Bapak Ibu yang hadir, ada yang ditanyakan? Jangan susah-susah pertanyaannya, Bu. Mohon wonten. Lewat Zoom belum ada yang mengajukan pertanyaan yang kabur. Jadi Ibu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua sudah menyikapi suatu masalah yang terjadi dalam keluarga itu pada posisi masalah yang sudah terjadi dan sudah mulai down, atau katakanlah sudah mulai mereda, itu ketika orang tua kemudian menganggap ya usah diserampung. Jadi tidak ada lagi tindak lanjut unsur untuk seperti yang Ustaz katakan tadi untuk saling legowo memaafkan. Beliau untuk menyikapinya bagaimana karena kebiasaannya sudah terjadi, sudah koridor, sudah selesai. Ya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Oh ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin wa ma zadallahu 'abdan yaqwa illa 'izan wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu." Ya. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan Allah akan wa ma zadallahu 'abdan yaqwa illa 'izan, dan Allah tidak akan memberikan kepada orang yang pemaaf kecuali izan, kekuatan rohani, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan jiwa. Wa man tawaddu'a lillahi rafa'ahu, dan siapa yang bertawaduk karena Allah, Allah justru akan angkat. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kuncinya ada di mana sih? Di maaf. Nah, kalau dengan maaf itu kemudian sudah tidak terdeteksi lagi dampak buruknya, maka insya Allah itu sudah selesai. Ya. Tapi sudah ada maaf, tapi masih ada dampak buruknya, berarti itu belum selesai. Artinya belum legowo. Kan sering kita marah ke anak, kita sudah bilang maaf, tapi nek perdoaan sih wae ra gelem takon. Itu kan masih ada dampak buruknya. Berarti ini belum selesai kan?
berarti maafnya belum selesai. Tapi kalau dia sudah bilang maaf, kemudian sudah baik kembali, petuan sudah biasa, sudah ngobrol begitu, artinya dampak buruknya sudah hilang. Nah, ketika dampak buruknya sudah hilang, maka insya Allah itu sudah selesai. Kalau sudah selesai begini, sudah jangan dibuka lagi, karena man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan, aib seorang muslim, Allah juga akan tutup. Kalau sudah cukup dengan itu, selesai, sudah. Kalau belum selesai, harus selesaikan. Karena semuanya tidak dalam kondisi yang sama. Orang yang pemaaf itu tidak perlu jelimet, udah selesai. Tapi orang yang pendendam itu nak urung diadep kowe ngene tok ngene iki ora rampung iki urusane. Nah, yang begini harus selesaikan. Begitu. Kalau sudah tidak ada dampak buruknya, sudah dianggap selesai saja, tidak apa-apa. Begitu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahad legi niki sakjroning jadwal kula wonten cabang Paraan, wonten Masjid Al-Manar. Tapi karena saya diminta oleh Pak Direktur MPI untuk mementingkan yang di sini, nah saya izin yang di cabang Paraan digantikan yang lain. Kemudian kalau ahad sabibaripun ahad manis niku ahad napa nggih? Nah, ahad pon niku jadwal saya di cabang Kedu. Nah, selain dua niku insya Allah bisa. Dulu pernah ada permintaan dari pemuda untuk saya mengisi di sini sebulan sekali malam Jumat. Tapi karena malam Jumat saya sudah punya jadwal rutin yang sudah bertahun-tahun. Jadi tidak bisa saya geser. Nah, waktu itu kemudian saya mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan untuk pemuda di Al-Arqam ini. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, giliran saya yang bertanya, Pak. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian masih ada rasa kecewa, masih ada marah di dalam hati kita, bagaimana kita menyelesaikan ini? Gimana, Bu? Ya. Di salah satu jamaah di kajian ahad pagi cabang Paraan itu ada yang bertanya seperti ini. Kemudian yang harus dilakukan adalah tulis saja sakit hati kita pada orang tua kita, marah kita pada orang tua kita, tulis saja tidak apa-apa. Yang harus kita ingat adalah bahwa orang tua kita itu manusia biasa, bukan malaikat. Tidak lepas dari salah dan khilaf. Pasti punya kelemahan. Jadi kalau kita menuliskan itu bukan karena kita ingin merendahkan orang tua kita, tidak. Kita hanya ingin menghilangkan dampak buruknya. Maka kemudian dia tulis marah dan kecewanya pada orang tuanya itu. Kemudian dia adukan itu kepada Allah setelah Qiyamul Lail. Dia bacakan itu kepada Allah. Ya Allah, saya marah pada bapak saya, pada almarhum bapak saya. Saya benci kepada almarhum bapak saya karena ini seterusnya. Adukan itu kepada Allah setelah Qiyamul Lail. Kemudian setelah diadukan semuanya kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Hari ini saya persaksikan kepadamu, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang tua saya.
Saya hapus semua kebencian saya kepada orang tua saya. Kalau setelah ini ada hal-hal yang tidak baik dari diri saya, itu bukan karena orang tua saya, ya Allah. Sudah saya hapus semuanya. Saya ikhlaskan semuanya. Selesai bacakan itu, kemudian kertasnya setelah itu dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Lega itu perasaannya. Ya. Dan dengan kelegaan itu, potensi dia untuk melakukan kesalahan yang sama itu akan berkurang. Karena banyak sekali kesalahan yang kita adopsi dari orang tua kita. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kecil pernah enggak dicubit sama orang tua? Pernah, Pak? Masih ingat enggak sekarang? Masih ingat enggak? Bapak Ibu pernah mencubit anak? Bisa jadi kita hari ini memukul anak kita, itu karena dulu kita dipukul oleh orang tua kita. Banyak sekali kasus-kasus begini. Coba saja nanti setelah ini, Bapak Ibu, diingat-ingat dulu perlakuan orang tua kepada kita, kemudian perlakuan apa yang kita tiru dari itu kepada anak-anak kita. Nanti akan ketemu. Oh, dulu saya dibinikan oleh bapak, oleh ibu, sekarang saya begini juga kepada anak. Kalau hal yang baik, oke. Yang jadi masalah kalau yang kita tiru adalah hal-hal yang tidak baik. Maka itu sangat berbahaya, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang tua kita. Nah, bagi mereka yang orang tuanya tidak bisa diajak dialog dengan baik karena karakternya dan lain sebagainya, caranya gimana? Adukan itu pada Allah, kemudian maafkan. Karena kita produk orang tua zaman kolonial. Kita hidup di era milenial. Itu nanti tidak nyambung. Maka kita yang harus banyak maklum, memaafkan. Kalau tidak bisa dialog langsung dengan orang tua, adukan itu kepada Allah. Kemudian maafkan. Maka insya Allah itu akan melegakan perasaan kita semua. Ada 4 menit? Kalau ada pertanyaan? Ya. Oh. Tadi ranting siklus manusia ini ada 3. Ya. Yang satu menjadi anak, yang kedua menjadi anak dan orang tua. Yang ketiga ini saya belum jelas. Menjadi orang tua. Ya. Jadi kita ada yang menjadi anak, ada fase kita menjadi anak, ada fase kita menjadi orang tua sekaligus menjadi anak. Dan ada juga yang bernasib hanya menjadi orang tua, tidak, maksudnya ada fase ketika kita hanya menjadi orang tua, tidak menjadi anak, karena orang tua kita sudah meninggal. Itu kan kalau orang tua kita sudah meninggal, status kita hanya menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ada 2 pembicaraan. Yang pertama itu pertanyaan, yang kedua yaitu permohonan. Pertanyaan yang pertama, jadi bahwa orang yang beristighfar kepada baik kepada Allah maupun minta maaf kepada anak maupun kepada orang lain, itu misalnya saya minta maaf untuk segala kesalahan saya. Nah, kemaafan tersebut apakah sudah termasuk di dalamnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, permohonan. Nah, untuk permohonan kami, tiap-tiap pengajian minggu pagi, saya sangat mengharap sekali supaya tidak berlakukan istilah berubah dengan itu kami mohon bisa dibrosurkan apa yang akan disampaikan pada hari ini, kemudian apabila dibrosurkan
maka kita sangat untuk bisa memahami. Setelah pulang, kemudian juga bisa memberikan pada keluarga. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin kedua itu urusannya takmir masjid ya. Kalau saya menjawabnya cukup buka saja di Al-Quran, sudah selesai itu. Itu yang poin kedua. Yang poin pertama, jadi merujuk kepada surat Yasin ayat 12 tadi, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ketika kita berbuat salah, itu pertama, kesalahan itu sudah pasti ada hisabnya. Yang kedua, dampak dari kesalahan itu ada hisabnya juga. Jadi ketika kita hanya sampai pada level yang pertama, artinya kita berbuat salah, kemudian kita maaf, selesai, sudah. Tapi itu hanya di fase pertama. Di dampak buruknya ada enggak? Kalau itu berdampak buruk, maka dampak buruknya ini harus diselesaikan. Nah, ini yang proses minta maafnya perlu diperdalam lagi. Bapak Ibu rahimahullah, kita sering baca istighfar enggak? Ketika kita baca istighfar yang kita ingat apa? Kita itu kadang-kadang baca istighfar enggak ingat apa-apa. Cuma minta mohon ampun tok. Tapi kita tidak mengingat kesalahan kita, maka istighfar kita itu enggak sampai ke hati. Jadi istighfar yang masuk ke hati itu istighfar kemudian sebutkan salahnya. Dengan menyebutkan salahnya itu artinya kita mengakui dan sadar, ya Allah saya salah, ini kesalahan saya. Itu artinya kita kan mengakui salah. Dan kita menyadari bahwa itu salah. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan kecil yang tidak kita sengaja, mungkin kita tidak mengingatnya. Tapi kesalahan-kesalahan besar, kesalahan yang kita sengaja, yang kita sadari betul, sebutkan itu. Maka istighfar kita itu akan masuk ke dalam hati. Demikian juga ketika kita minta maaf kepada anak kita. Sebutkan salah kita. Ya. Suatu saat kalau kita bertemu lagi, ada beberapa kasus yang cukup menarik untuk kita diskusikan, dan setiap kali saya menyampaikan kasus yang lain lagi itu, saya selalu menangis. Jadi betapa kesalahan orang tua di dalam mengasuh anak itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Maka kita harus berhati-hati. Marilah kita kaji Al-Quran, kita kaji sunnah. Bagaimana Al-Quran dan sunnah itu memberikan rambu-rambu di dalam kita mendidik anak-anak kita. Itu saja, semoga bermanfaat karena waktu sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah izinkan kita untuk suatu saat bertemu lagi bersama-sama belajar. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.